Halo pemirsa, salam jumpa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. 5 dusun di Desa Oenmane, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka terendam banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi El Tarik Kupang memperkirakan wilayah Nusa Tenggara Timur dalam 2 hari ke depan dilanda angin kencang. Masyarakat Kabupaten Nagekeo Flores Timur memiliki beragam kekayaan budaya yang unik dan menarik. Salah satunya adalah ecu atau tinju tradisional. Saudara, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Ninak Mova, pemirsa inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama, Saudara. 5 dusun di Desa Oenmane, Kecamatan Melaka Barat, Kabupaten Melaka terendam banjir. Ketinggian air sekitar 1 meter ini karena meluapnya Sungai Benenain akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah Melaka dan sekitarnya. Banjir akibat meluapnya Sungai Benenain ini terjadi Senin dini hari. Genangan air yang diperkirakan setinggi 1 meter lebih ini merendam 5 dusun di Desa Oenmane. Selain merendam pemukiman warga dan sejumlah fasilitas umum seperti kantor desa, sekolah, dan fasilitas kesehatan, banjir juga merendam puluhan hektar lahan pertanian warga. Kepala Desa Oenmane, Norbertus Nahak, mengatakan, banjir diakibatkan di wilayah itu belum ada tanggul penahan air karena jarak tepi Sungai Benenain dengan pemukiman warga diperkirakan hanya 50 meter saja. Tidak hanya lahan pertanian yang terendam banjir, namun sejumlah ternak warga juga hanyut terbawa banjir. Hingga saat ini belum terdata berapa rumah yang mengalami kerusakan, dan dari 5 dusun yang terendam banjir, Dusun Busabelo merupakan yang paling parah karena masuk dalam daerah aliran Sungai Benenain. Bencana banjir di Desa Oenmane selalu terjadi setiap tahun apabila memasuki musim penghujan dan belum ada solusi. Jika dibiarkan terus, maka masyarakat yang tinggal di daerah aliran Sungai Benenain akan terus mengalami bencana banjir akibat sungai yang meluap. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, hujan yang mengguyur Kabupaten Manggarai membuat Sungai Pesi Reo meluap dan merendam 2 titik di Kota Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga menggenangi badan jalan nasional yang menghubungkan Reo dan Ruteng sehingga lalu lintas menjadi terhambat. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Manggarai selama 4 hari menyebabkan Sungai Pesi Reo meluap. Aliran sungai itu pun berbunyi dan menandakan siaga. Debit air di sungai hampir mencapai di atas jembatan Gongger. 2 titik di Kota Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai yang terendam banjir adalah Batok dan Salama. Ketinggian air di 2 titik itu mencapai pinggang orang dewasa. Banjir juga merendam Jalan Nasional Reo menuju Ruteng, yakni di Terminal Gadong. Akibatnya akses jalan menuju Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, tidak bisa dilalui. Sejumlah kendaraan roda 2 pun harus digotong warga setempat. Dari data BPBD Kabupaten Manggarai menyebutkan akibat banjir di Reo, sebanyak 2 titik perkampungan terendam banjir.
Meski demikian, warga masih belum mengungsi. Hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih terjadi di wilayah Manggarai. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, ruas jalan provinsi yang menghubungkan Cancar dengan Reo Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di titik Lambur Desa Gelewelu, Kecamatan Kuus Barat, terancam putus akibat ambles. Badan jalan yang ambles sudah terjadi setahun lalu dan tidak diperbaiki, dan kini terancam putus akibat curah hujan tinggi sejak 8 Maret 2024 lalu. Sekitar 20 meter badan jalan yang ambles dan nyaris memakan separuh badan jalan. Air di jalan terus mengikis badan jalan yang ambles tersebut. Di sisi sebelah jalan pun mulai retak-retak. Meski demikian, pemerintah provinsi belum ada pertanda untuk melakukan perbaikan. Saat curah hujan di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan akan memperparah kondisi badan jalan. Informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Klimatologi Fran Salesle Garuteng bahwa hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan akan terjadi selama 1 minggu ke depan. Karena itu BMKG menghimbau warga Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi berupa tanah longsor dan banjir bandang. Para pengendara diimbau untuk berhati-hati karena melewati jalur jalan yang longsor karena badan jalan menjadi licin dan tidak terpasang rambu-rambu. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, pemirsa, respon terhadap kerusakan jembatan At-Enas, BPBD Kabupaten Kupang melakukan upaya penanganan dengan menurunkan alat berat untuk melakukan upaya tanggap darurat terhadap kerusakan jembatan At-Enas. Pasca kerusakan jembatan At-Enas, berbagai upaya tanggap darurat dan penanganan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kupang. Setelah menerima laporan dari pemerintah Desa Binafun dan pemerintah Kecamatan Amfoang Tengah, BPBD Kabupaten Kupang langsung membangun koordinasi untuk melakukan upaya penanganan. Kalak BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, mengatakan sejak 7 Maret 2024, Posko BPBD Kabupaten Kupang menerima laporan terkait kerusakan jembatan At-Enas akibat diterjang banjir karena hujan dengan intensitas tinggi. Jembatan At-Enas jenis crossway merupakan jembatan yang menghubungkan antara Desa Binafun dengan Desa Bitobe dan Bonmuti. Selain itu juga menghubungkan dengan beberapa desa di Kecamatan Nunbena. Untuk itu BPBD Kabupaten Kupang melakukan penanganan dengan menurunkan alat berat untuk melakukan upaya tanggap darurat terhadap kerusakan jembatan At-Enas. Selain itu, koordinasi juga telah dilakukan oleh BPBD dengan pemerintah Kecamatan Amfoang Tengah dan pemerintah Desa Binafun untuk membangun jalan alternatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, terutama tokoh agama dari beberapa gereja bersama jemaat atau umat, sehingga dapat terlibat dalam pembangunan jalan alternatif tersebut. Setelah tanggap darurat terkait dengan penanganan kondisi jembatan ini, karena jembatan ini juga merupakan salah satu-satunya kan, kalau bisa dikatakan satu-satunya jalur akses jalan masuk dan keluar wilayah 3 desa yang ada di wilayah Kecamatan Amfoang Tengah. Nah, terhadap ini memang kondisi yang memang membuat kami tim dari kabupaten agak terhalang untuk melakukan akses sumber daya karena hujan dan sebagainya. BPBD Kabupaten Kupang terus melakukan upaya penanganan terhadap kerusakan jembatan At-Enas sehingga diharapkan beberapa desa di Kecamatan Amfoang Tengah dan Kecamatan Nunbena tidak lagi terisolir. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Jembatan di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, yang menghubungkan 3 kecamatan yang rusak diterjang badai Seroja, hingga saat ini tak kunjung diperbaiki. Akibatnya warga yang menggunakan kendaraan roda 2 harus menggunakan jasa tandu motor agar bisa melewati arus sungai yang deras. Beginilah kondisi saat musim penghujan di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.
Warga terpaksa harus menyeberangi kali karena ketiadaan akses jembatan. Sebenarnya sudah ada jembatan penghubung, namun rusak diterjang badai Seroja dan hingga saat ini belum diperbaiki pemerintah daerah setempat. Akibatnya pada saat musim penghujan seperti saat ini, akses transportasi warga di 3 kecamatan menjadi sangat sulit. Warga yang menggunakan kendaraan roda 2 harus memakai jasa tandu motor sehingga bisa melewati arus sungai yang deras. Sejumlah warga mengaku ketika memasuki musim hujan mereka terpaksa menyeberang melewati arus sungai yang deras dengan membayar jasa tandu sebesar Rp80.000. Hal ini dilakukan karena jalan alternatif yang sangat jauh lintasannya dan cukup memakan waktu kurang lebih 3 hingga 4 jam menuju ke Kota Betun, ibu kota Kabupaten Malaka. Sementara ketika melewati jalur jalan di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, memakan waktu 1 jam saja. Warga berharap pemerintah dapat memperhatikan dan membangun jembatan Numponi karena merupakan jalur utama penghubung 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Malaka. Itu tadi minta tolong anak-anak ya? Ini kami anak kerja di sini. Oh, terus saat banjir begini memang susah kalau bilang sini? Susah. Karena orang butuh biaya kalau orang di seberang ini minimal Rp80.000 satu motor. Jadi kalau saat musim penghujan begini sulit sekali kan? Iya, sulit sekali untuk akses. Jadi kalau masyarakat harapnya apa? Kalau bisa jembatan ini bisa diperbaiki, penyambung. Akibat ketiadaan jembatan penghubung, akses warga menjadi sulit memasuki musim penghujan seperti saat ini, sehingga perputaran ekonomi pun ikut terhambat dan sangat menyulitkan warga di 3 kecamatan ini. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Komodo, Kabupaten Manggarai Barat memprediksi terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan angin kencang. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. BMKG Stasiun Komodo Manggarai Barat memprediksi hujan lebat dan angin kencang akan terjadi hingga tanggal 14 Maret 2024 mendatang. Sedikitnya 12 kecamatan di Manggarai Barat akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai angin kencang. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap potensi bencana alam seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Masyarakat Manggarai Barat juga diharapkan untuk selalu mematuhi himbauan keselamatan. Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Komodo juga memprediksi akan terjadinya gelombang tinggi di wilayah perairan sekitar Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang memperkirakan wilayah di Nusa Tenggara Timur dalam 2 hari ke depan dilanda angin kencang. Kondisi ini dipicu terdapat pembentukan pola tekanan rendah di sekitar utara Australia di sebelah selatan NTT, sehingga membentuk daerah perlambatan, pertemuan, dan belokan angin. Pola tekanan rendah diperkirakan bergerak ke arah tenggara, memasuki daratan Australia bagian utara, dengan kategori rendah menjadi bibir siklon dalam 5 hari ke depan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Sti Nenotek, mengatakan angin kencang diprediksi akan terjadi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Angin kencang ini disebabkan sejumlah daerah disebabkan terdapat pembentukan pola tekanan rendah di sekitar utara Australia di sebelah selatan Nusa Tenggara Timur, sehingga membentuk daerah perlambatan, pertemuan, dan belokan angin. Pola tekanan rendah diperkirakan bergerak ke arah tenggara, memasuki daratan Australia bagian utara, dengan kategori rendah menjadi bibir siklon dalam 5 hari ke depan. Selain itu, aktifnya gelombang ekuatorial Rossby
gelombang Kelvin dan fenomena Madden-Julian Oscillation juga menyebabkan wilayah Nusa Tenggara Timur berpotensi hujan sedang hingga ekstrim yang disertai petir. Warga Nusa Tenggara Timur dihimbau untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang, jalan licin, rusaknya atap bangunan, dan fasilitas umum lainnya, banjir bandang, dan tanah longsor. Khusus untuk daerah bertopografi curam, bergunung, dan tebing patut waspada akan potensi longsor saat terjadi hujan. Selain itu, warga juga diminta untuk mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG Eltari yang layanannya dibuka 1 kali 24 jam. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terus kalau kita orang dewasa, kan kalau demam, badannya nyeri, itu langsung mengeluh. Iya. Langsung mencari solusi. Solusi sehatnya apa ya, gitu ya. Di 2018 nih semua merah. Semua kota, kecamatan dan kelurahan itu hampir daerah endemis dengan demam berdarah. Menghitung kebutuhan kalori itu ada beberapa parameter. Ya, jadi kita menghitung berat badan ideal. Ya, berat badan ideal itu tinggi badan kurang 100 kali 90%. Sharing tema kita hari ini bagi pemirsa dan semoga bermanfaat. Akhir kata saya Koninda Paroka mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sekarang kita mau syuting Bapote TVRI NTT, so let's go. Bring the band in. Hilmi Bobsen, host Bapote NTT. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Bapote di TVRI NTT setiap Senin jam 3 sore. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kehidupan ini juga berpihak kepada mereka yang memberikan telinga untuk mendengar suara Tuhan. Shalom. Saksikan Mimbar Agama Kristen setiap Sabtu pukul 16 hanya di TVRI NTT.
Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Bapak Mama Basodara dong yang punya dan pakai aplikasi WhatsApp, ingat jangan sekali-sekali download file dengan format APK yang biasanya disamarkan dalam bentuk undangan nikah, pengecekan resi paket, informasi perbankan, dan lain-lain. Itu adalah modus penipuan online baru yang dapat mencuri data pribadi Bapak Mama Basodara dong. Lebih parah lai, data tersebut dapat digunakan untuk menguras kartu saldo m-banking atau saldo e-wallet. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Akibat cuaca buruk, kapal pengangkut sembako KM Duta Bahagia tenggelam di perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat setelah dihantam gelombang 3 meter. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa karena seluruh ABK berhasil diselamatkan tim SAR Gabungan Labuan Bajo. Tim SAR Gabungan Pos Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat melakukan evakuasi terhadap 4 orang ABK KM Duta Bahagia yang tenggelam Sabtu 9 Maret 2024 di sekitaran perairan Pulau Bidadari, Labuan Bajo. Kejadian berawal ketika kapal naas ini melintas perairan antara Pulau Bidadari dan Pulau Seture. Angin kencang dan gelombang sekitar 2 hingga 3,5 meter menghantam kapal tersebut yang menyebabkan kandas dan tenggelam. Sebelumnya, kapal motor Duta Bahagia baru saja meninggalkan pelabuhan ASDP menuju Pulau Bidadari untuk melakukan uji coba mesin baru. Seluruh ABK yang berjumlah 4 orang dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi ke Labuan Bajo. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Saudara, kita ke informasi lainnya. Umat Hindu Kota Kupang kemarin menggelar pawai ogo-ogo di Jalan El Tari Kupang, di mana pawai ini adalah rangkaian upacara menyambut Hari Raya Nyepi yang jatuh hari ini. Walaupun di tengah guyuran hujan, ribuan umat Hindu Kota Kupang memadati Jalan El Tari Kota Kupang untuk memeriahkan kegiatan pawai ogo-ogo menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Sebelum pawai ini, umat Hindu terlebih dahulu melaksanakan upacara Tawur Agung Kesanga yang bertujuan untuk menghalau keburukan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya diikuti dengan pertunjukan tari pandet massal yang dimainkan oleh anak-anak sebagai tari penyambutan, serta tari barong sebagai lambang pertarungan kebaikan dan keburukan. Adapun pada pawai kali ini diikuti sebanyak 12 ogo-ogo dari berbagai kalangan, baik dari Polda NTT hingga masyarakat Hindu yang ada. Turut hadir dalam pawai ogo-ogo ini adalah penjabat Wali Kota Kupang Fahrensi Funai, ditemani jajaran pemerintahan daerah, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Kupang Imade Ari Wijana, serta perwakilan agama lainnya.
Pawai kali ini dilepas oleh penjabat Wali Kota Kupang Fahrhensi Funai dengan menitipkan pesan bahwa dengan pawai ogo-ogo ini menjadi gambaran bahwa toleransi antar umat beragama di Kota Kupang harus tetap terjaga dan selalu bersatu untuk membawa Kota Kupang menjadi lebih baik lagi. Adapun pawai ogo-ogo ini merupakan cerminan dari sifat manusia yang negatif atau sifat buruk dari dalam diri manusia, di mana sifat tersebut harus disingkirkan demi perjalanan hidup lebih baik ke depannya. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. DRT, perempuan harus dilengkapi ilmu bela diri supaya tidak di smackdown. Jadi di lampu merah beta rencana pasang lampu merah tuh banyak. Jadi satu tiang tuh lampu merah, baru lampu kuning, lampu hijau. Bapak dapil mana? Saya pilih Pak. Yang lucu, yang seru, yang bikin akhir pekan kamu asik terus. Romantis nih, kadang lihat referensi dari film-film tuh kayak enak mah nyatanya. Ya. Ketawa rame-rame setiap hari Minggu jam 3 sore hanya di TVRI NTT Ketong Putih. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakatawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan.
Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Mengisi waktu liburan dengan piknik bersama keluarga maupun rekan kerja sangat baik bagi kesehatan mental. Selain menyenangkan, berpiknik sebenarnya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seseorang untuk melepaskan diri dari aktivitas maupun rutinitas pekerjaan yang kadang sangat melelahkan, bahkan akan menurunkan semangat kerja, khususnya pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat luas. Kesehatan mental merupakan faktor penting bagi manusia untuk bisa menjadi pribadi yang sehat dan dapat melakukan aktivitas pekerjaan dengan baik dan sempurna, sehingga target pencapaian pekerjaan dapat diperoleh sesuai harapan. Hal ini mendorong keluarga besar Puskesmas Aimere untuk melakukan piknik bersama di Pantai Enabara yang memiliki pasir putih dengan air yang jernih serta sangat cocok untuk bersantai sejenak bersama, melepaskan segala beban pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Pasir putih dengan gulungan ombak yang jatuh perlahan di tepian pantai akan menimbulkan buih yang dapat dinikmati untuk memanjakan mata, sekaligus melahirkan ketenangan batin dan memberikan kesejukan bagi jiwa. Dokter Puskesmas Aimere, Stefanus Jonathan, menjelaskan menikmati panorama alam dengan piknik bersama keluarga maupun rekan kerja sangat baik bagi kesehatan mental manusia agar bisa santai sejenak dan merupakan waktu tepat untuk lebih mengenal sambil bercengkrama maupun berbagi pengalaman terkait pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurut saya sangat penting ya, bisa setahun sekali atau mungkin pada waktu 2 kali itu untuk healing, untuk melepas beban penat. Juga hitung-hitung fellowship jatuhnya, jadi karena mungkin sudah beban kerja berat, kan lumayan ya, karena kan menangani pasien itu bukan capek fisik doang, tapi capek mental juga, karena kan kita berurusan dengan nyawa. Terus juga kita harus bergadang, yang jaga malam, nah itu semua perlu beristirahat. Dan juga yaitu dengan ini jalan-jalan, berkumpul bersama untuk refreshing. Jadi juga kebersamaan, lebih kebersamaan. Jadi kita bisa tahu masing-masing, oh ternyata begini orangnya, begini pribadi, begini, bisa saling mempererat sehingga selain badannya, fisiknya kita istirahat juga, tapi mental kita, rohani kita ini, spiritual, jiwa kita juga butuh refreshing, butuh istirahat. Dengan cara apa? Seperti ini, jalan-jalan, fellowship. Stefanus Jonathan sangat merekomendasikan bagi masyarakat untuk berlibur maupun piknik bersama dengan keluarga selain baik untuk menjaga kesehatan mental, tetapi juga merupakan momentum terbaik untuk dapat meluangkan waktu bersama keluarga maupun sahabat dengan suasana yang santai tetapi berkualitas. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.
Mengantisipasi harga beras yang tinggi di Kabupaten Kupang, pemerintah berencana akan menggelar pasar murah. Berdasarkan data dari Disperindak KUKM Kabupaten Kupang, saat ini harga beras premium di sejumlah pasar di Kabupaten Kupang berkisar Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Sementara harga beras medium pada kisaran Rp15 hingga Rp17.000 per kilogram. Di daerah Amfoang menjadi salah satu daerah di Kabupaten Kupang yang mengalami kenaikan harga beras yang signifikan, yakni untuk beras premium Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram, sedangkan harga beras medium berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Kendati harga beras yang demikian tinggi, namun hingga saat ini belum ada upaya dari pemerintah Kabupaten Kupang menstabilkan harga. Pemerintah Kabupaten Kupang hanya menggelar pasar murah, sementara pasar murah sendiri baru akan dilakukan oleh pemerintah jika ada permintaan dari pemerintah kecamatan. Kepala Dinas Disperindak KUKM Kabupaten Kupang, Christian Koro, membenarkan bahwa pelaksanaan pasar murah masih menunggu permintaan dari semua camat di Kabupaten Kupang, karena sebelumnya pemerintah Kabupaten Kupang meminta agar semua camat memantau harga beras di wilayahnya masing-masing. Sehingga jika dimungkinkan untuk menggelar pasar murah, maka para camat bisa mengajukan untuk digelarnya pasar murah. Kadis Perindak KUKM Kabupaten Kupang tentunya setelah menerima pengajuan permintaan pasar murah dari para camat, maka akan mengajukan permintaan ke Perumbulok NTT untuk menggelar pasar murah. Kaitan dengan meningkatnya harga beras yang cukup signifikan ini, maka Pemkab Kupang kami akan berkoordinasi dengan Bulog untuk beberapa titik yang memang kita anggap rawan, itu kita akan bersama-sama kolaborasi untuk melaksanakan operasi pasar. Untuk beberapa komoditas yang kenaikan harganya cukup signifikan, seperti yang tadi saya sebutkan. Diharapkan semua pemerintah kecamatan secepatnya bisa merespon dan mengajukan untuk dilaksanakan pasar murah di wilayahnya masing-masing, karena mengingat saat ini masyarakat sulit mendapatkan harga beras murah. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, masyarakat Kabupaten Nagekeo Flores Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kekayaan budaya yang unik dan menarik. Salah satunya adalah etu atau tinju tradisional yang diselenggarakan setiap tahun oleh masyarakat Nagekeo. Berdasarkan perhitungan bulan atau dalam bahasa setempat disebut Wula Gelulesa atau bulan menggantikan matahari atau bulan purnama penuh. Di tengah arus modernisasi yang kian kuat dewasa ini, ternyata masih ada warga yang masih menjaga tradisi budaya. Adalah masyarakat Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang masih mempertahankan tradisi yang dalam bahasa setempat disebut etu atau tinju adat. Etu biasanya dilakukan kaum laki-laki masyarakat adat di Kabupaten Nagekeo sebagai simbol rasa syukur atas panen yang diperoleh. Ada makna yang lebih dari upacara ini, yakni mengajak generasi muda untuk semakin mempererat persaudaraan atau kebersamaan dengan sikap konsistensi dan saling menghargai dengan harapan agar dapat membentuk karakter setiap orang. Ritual itu biasanya dilakukan di tempat terbuka, sehingga bisa memberikan ruang gerak yang bebas kepada dua petarung dan beberapa orang yang menjaga kedua petarung. Ada semacam pembatas arena pertarungan sehingga para penonton tidak bisa melewatinya. Sebelum memulai ritual itu, para petarung akan berdiri menghadap peo dan meminta pertolongan Tuhan dan leluhur. Tinju adat ini biasa diiringi dengan bunyi gong gendang untuk menghibur para penonton. Kedua petinju dalam bertanding hanya boleh menggunakan satu tangan saja,
yang sudah dibalut dan menggenggam alat khusus yang disebut liawoe. Sedangkan tangan yang lainnya digunakan untuk menangkis atau melindungi diri dari serangan lawan. Peralatan yang digunakan oleh kedua petarung terbuat dari pintalan ijuk atau sabut kelapa serta tulang daun dari pohon aren. Kedua petarung wajib mengenakan kain tenun adat. Selama pertandingan biasanya dipimpin oleh satu wasit sekaligus seka atau melerai, serta sipe sebagai pengendali personal petinju atau memacu petinju maju menyerang atau mundur menghindari serangan. Secara umum tidak ada batas waktu, namun tergantung putusan wasit yang melihat kekuatan petarung. Di akhir bertinju, kedua petarung wajib berpelukan tanda perdamaian, sekaligus menjadi sahabat yang terus dikenang. Ritual tinju adat biasanya dilakukan pada musim panas dalam kisaran bulan Juni sampai Juli, atau lebih tepatnya sesuai dengan perhitungan bulan, atau dalam bahasa setempat disebut Wula Gelulesa, atau bulan menggantikan matahari, atau bulan purnama penuh. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Dan keluarga besar TVRI Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 tahun 2024 bagi semua umat Hindu yang merayakannya. Akhir kata, saya Andi Nakmova. Dan saya Revaldi Soai, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.